Saudara-saudari terkasih, seringkali kita tidak percaya bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena hati kita terlalu membatasi Allah dengan logika manusia. Injil hari ini menunjukkan hal itu dengan sangat jelas. Salve Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali di Setitik Embun, sebuah renungan harian untuk kita semua. Renungan hari ini, Sabtu, 22 November 2025. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 20, ayat 27 sampai dengan 40. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu, wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya, perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat bagaimana orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan datang kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan tentang seorang wanita yang menikah dengan 7 bersaudara. Saya mengira pertanyaan itu bukan pertanyaan yang tulus gitu ya. Itu adalah pertanyaan jebakan. Lalu timbullah pertanyaan yang menggelitik saya. Mengapa mereka bertanya demikian? Lalu saya merenungkan. Karena orang Saduki ini tidak percaya akan kebangkitan, dan alasan ketidakpercayaannya saya rasa cukup sederhana. Bagi mereka, kebangkitan tidak masuk akal secara logis. Saya sangka kemungkinan besar mereka adalah kelompok yang sangat rasional, sangat intelektual, namun juga sangat membatasi Allah dalam kerangka logika manusia. Seolah mereka berpikir, kalau secara logika tidak bisa dijelaskan, berarti tidak mungkin ada begitu. Saudara-saudari yang terkasih, disinilah letak permenungan kita hari ini. Gereja mengajarkan fides et ratio, iman dan akal budi berjalan bersamaan. Akal budi itu penting. Kita perlu berpikir, merenung, belajar, menimbang. Akan tetapi, iman tidak tumbuh dari batas logika manusia. Iman melampauinya. Iman tak menolak akal budi, tetapi juga tidak dikuasai atau dibatasi oleh akal budi semata. Sobat yang terkasih, coba kita bayangkan wifi di rumah kita atau di tempat-tempat umum. Kita tidak melihat bentuk sinyalnya, bukan? Kita tidak bisa memegangnya, bahkan tidak tahu jalurnya kemana, bukan? Tetapi kita tahu wifi itu ada dan kita bisa merasakan dampaknya. Kita bisa menonton YouTube, berkomunikasi dengan WhatsApp, dan sebagainya. Jika ada orang yang berkata,
Aku tidak percaya wifi karena aku tidak bisa melihatnya. Tentu kita akan tersenyum, bukan? Demikianlah iman. Ada hal-hal ilahi yang nyata walaupun melampaui logika panca indera kita. Kebangkitan bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui akal. Saya merenungkan seolah Yesus menunjukkan, bagi Allah tidak ada kebuntuan yang tidak bisa dibuka. Tidak ada masa depan yang terlalu gelap. Tidak ada situasi yang terlalu rumit. Sobat terkasih, mungkin hari-hari ini kita merasa, aku tidak mampu menjalankan tugas pelayanan ini. Masalahku itu terlalu rumit. Aku tidak melihat jalan keluar. Secara logis, semuanya ini buntu. Tetapi hari ini, lewat permenungan ini, iman yang sejati akan berkata, aku tidak tahu bagaimana, tetapi Allah tahu jalannya. Pengharapan itu lahir bukan dari logika manusia semata, melainkan dari kuasa Allah yang melampaui logika itu. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bercermin secara jujur di hadapan Allah. Apakah aku membatasi karya Allah hanya karena sesuatu yang tidak masuk akal bagiku? Apakah aku menolak undangan pelayanan karena logika berkata aku tidak mampu? Apakah aku kehilangan pengharapan karena aku hanya melihat dengan rasio bukan dengan iman? Apakah aku mempercayai Allah hanya sejauh pemahamanku atau aku mempercayainya sepenuhnya? Sobat terkasih, mari kita belajar dari jawaban Yesus hari ini. Yesus mengingatkan bahwa kehidupan setelah kebangkitan berbeda dengan cara kita melihat dunia sekarang. Kekuasaan Allah jauh melampaui perhitungan manusia dan kebenaran Allah tidak terpenjara oleh logika manusia. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Ya Bapa, mohon curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu agar kami Engkau bimbing sendiri untuk memiliki iman yang memakai akal budi, namun tidak membatasi kuasa-Mu hanya dengan logika kami saja. Bukalah hati kami agar berani berharap di tengah situasi apapun yang tampak buntu. Tolonglah kami agar tetap percaya bahwa Engkau selalu dapat membuka jalan yang tidak mampu kami lihat. Juga ya Bapa, jika hari ini jalan-jalan kami masih begitu buntu, kami masih mengalami kebuntuan, kesulitan, tolong ya Bapa, bukakanlah jalannya. Tolong ya Bapa, inspirasikan kepada kami keputusan dan jalan apa yang harus kami pilih. Kami sepenuhnya bergantung pada kehendak-Mu. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.